seorang noni Prancis yang sedang asik bermain piano, ternyata sudah meninggal puluhan tahun lalu. Rumah angker yang penuh dengan arwah-arwah penasaran, ini adalah peninggalan bangsawan Prancis yang bernama Edwin Dupleix. Intinya sih, rumah ini serem banget, guys. Sementara itu, di luar rumah angker ini, ada sebuah warung di mana para om-om suka ngegosip. Si om bertubuh mini yang bernama Pak Crow. Ini menceritakan bahwa rumah angker itu sekarang jadi milik seorang nenek-nenek Prancis yang bernama Helen. Usianya sudah 98 tahun. Selain jadi tukang ngegosip di warung, Pak Crow juga bekerja sebagai broker. Kalau ada orang yang mau menyewa rumah itu, intinya rumah itu angker banget deh, ujar Pak Crow. Sekarang rumah ini lagi disewa untuk syuting film. Sutradara baru yang bernama Agatia. Nah, saat ini si Aga sudah menyelesaikan 70 scene. Dia diminta lebih cepat oleh produser. Untuk menyelesaikan proses syuting, Pak produser pengen segera meliris film itu. Tapi gimana ya, Aga pun juga masih butuh waktu untuk menyelesaikan filmnya. Nah, pas lagi ngecek rumah angker itu, asistennya si Aga menemukan sebuah piano kuno yang separuhnya terkubur di dalam tanah. Ngeliat tuh piano bisa jadi properti syuting. Aga pun memerintahkan untuk mengangkat tuh piano. Namun pas piano itu diangkat, hantu penunggu rumah pun seketika terbangun. Bangkainya lagi pas syuting mau dilanjutkan. Pak produser ngasih kabar kagak enak, guys. Dia meminta syuting dibatalin aja. Karena itu pemeran utama wanita malah terkena skandal. Hamil di luar nikah, dan sekarang malah kabur ke luar negeri. Gara-gara pembatalan sepihak itu, Aga pun sangat marah. Apalagi dia sudah investasi separuh dari biaya produksi film itu. Nggak lama berselang, datanglah mbak-mbak cantik, tunangannya si Aga yang bernama Vena, yang ditemani sama dua sahabatnya. Vena belum tahu kalau filmnya si Aga itu di-cancel. Dia pun menawarkan sekotak pernak-pernik yang dibuat Vena semalam suntuk untuk jadi properti syuting. Karena emosi produksinya di-cancel, Aga pun marah besar dan melempar tuh kardus sampai berantakan. Singkat cerita, karena gagal produksi, semua orang pun pada cabut dari rumah Prancis itu. Sedangkan di dalam rumah, piano tua yang diangkat tadi tiba-tiba terjatuh sendiri. Nah, di rumahnya, Aga sangat terpukul dengan apa yang dia alami. Semua uang dan harapannya seketika sirna. Gara-gara produser bapuk itu, jelasnya guys. Nah, di kala itu, Aga bertanya ke si ibu, apa yang harus dia lakukan? Namun hal yang paling mengejutkan, ibunya si Aga ini keluar kamar. Padahal ibunya itu sedang sakit keras. Bahkan saking parahnya, ibunya itu sampai hilang ingatan. Siang harinya, Aga mendatangi kuil suci. Dia itu bingung guys mau ngapain. Lalu dia malah melukis dengan kapur. Di saat itu Charlie, bapaknya si Aga, menceritakan kepada sangkar kisahnya dulu. Ternyata waktu itu si Aga hampir saja nggak jadi lahir. Kenapa kuil itu menjadi sangat berarti untuk mereka? Karena dulu muncul orang suci yang membantu mereka. Diceritakan kalau Charlie dan si Angie, orang tua Aga itu baru hamil setelah bertahun-tahun menikah. Sampai suatu malam, ibu dan bapaknya si Aga menunggangi pedati, mencari dukun beranak untuk melahirkan si Aga. Tapi sialnya, mereka malah terjebak di badai besar. Di saat itu ada sosok ibu-ibu yang mendatangi mereka. Ibu-ibu itu pun berkata kalau bayi di kandungan Anjani akan segera lahir. Kebetulan banget, waktu itu terjadi suatu fenomena alam. Seluruh planet di tata surya sejajar, membentuk garis lurus. Namun setelah Aga lahir ke dunia, dia tidak bergerak ataupun bernafas. Melihat putranya yang begitu, Charlie menyalahkan dewa di kuil itu. Apa gunanya anak dilahirkan tapi nggak bisa hidup? Namun ketika Charlie dan Anjani hendak pergi, seketika bayi Aga pun menangis sejadi-jadinya. Setelah mendengar kisah itu, tiba-tiba Pena, tunangannya, Aga pun punya sebuah ide. Daripada Aga cuman luntang-lantung lemes. Pengangguran, gimana kalau itu rumah angker? Dimanfaati jadi rumah hantu aja. Udah rumahnya serem, dijadiin rumah hantu sekalian. Pasti sukses. Kalau penghasilan dari rumah hantu itu banyak, Aga bisa lanjut deh produksi filmnya. Lagi mendengar ide gila itu, agak jelas saja skeptis dan setuju dengan ide itu. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan di part selanjutnya.